Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Debagus Madebayi Prayipta Putra dari kelas A2 Denpasar dengan nomor absen 03. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang membangun masyarakat yang beradab bagi anak-anak SD kelas 4. Besar harapan saya agar menerapkan nilai-nilai kebaikan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, tanpa diperlama lagi, mari kita saksikan video tersebut. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dan juga mengucapkan permajaliuman. Kita mulai terlebih dulu ke doa ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita ucapkan permajaliuman terlebih dulu. Om Swastiastu. Halo yoga, kembali bersama Kak Bayu. Hari ini kita akan belajar IPS bersama ya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang membangun masyarakat yang beradab. Kita akan mengenal apa itu norma, adat istiadat, dan mengapa kita harus hidup tertib saat aturan. Coba kalian, adik yoga pikirkan dulu, apa sih yang dimaksud dengan beradab? Kalau yoga gimana arti kata dari beradab itu? Nggak tahu. Oke, kalau yoga nggak tahu beradab itu berarti kita selalu menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang beradab akan bersikap sopan dalam berbicara dan bertindak, tertib dalam menjalankan aturan atau tata tertib yang berlaku, serta menghormati orang lain tanpa membedakan latar belakang, usia, atau statusnya. Sikap beradab juga mencerminkan bahwa kita menghargai nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan masyarakat. Dengan pribadi yang beradab, kita ikut menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan harmonis. Tadi kan yoga udah dengar arti kata beradab ya. Contoh sikap beradab itu apa menurut yoga? Yang baik lah maksudnya. Mendoa, menolong orang. Nah ya, betul. Kita ada cerita pendek untuk menstimulasikan tentang beradabnya atau tidaknya suatu tindakan ya. Oke, kita mulai yang dimana Siti adalah anak yang ramah dan sopan. Setiap kali meminta bantuan, ia selalu berkata, "Tolong ambilkan buku itu." Setelah dibantu, dia langsung mengucapkan terima kasih saat bertemu guru di sekolah. Pada saat bertemu guru, Siti selalu menyapa dengan senyuman dan berkata, "Selamat pagi Bu Guru." Nah, untuk pertanyaannya yang tadi setelah cerita pendek itu adalah, apakah Siti termasuk anak yang beradab? Dari cerita tersebut. Iya, benar. Oke, terima kasih Yoga. Oke, setelah mencakup pengertian dasar beradab, kakak ini ada game nih yang dinamakan benar atau salah. Nah, nanti kakak akan memberikan pertanyaan tentang beradab atau tidaknya. Nanti Yoga menjawab salah atau benarnya. Yoga siap nggak? Siap. Oke, dimulai ya. Apa sembarangan adalah tindakan beradab? Salah. Oke, betul. Mengucapkan maaf saat berbuat salah menunjukkan sikap beradab. Benar. Oke. Mendahului antrean teman di kantin adalah sikap yang beradab. Salah. Betul. Memberikan salam saat masuk kelas adalah salah satu contoh Benar. sikap beradab. Wow, sangat betul sekali ya. Oke, lanjut. Berteriak-teriak di perpustakaan adalah tindakan yang sopan. Salah. Oke, yang terakhir, membantu teman yang kesulitan adalah contoh Benar. anak yang beradab. Oke, Pak, kita harus tertib juga. Karena adanya norma ya. Norma adalah aturan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan membantu kita membedakan mana yang baik dan juga mana yang tidak. Dengan mematuhi norma, kita belajar bersikap tertib, menghormati orang lain, dan juga saling menghargai perbedaan. Norma membuat kehidupan menjadi lebih teratur dan damai karena setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bayangkan, jika tidak ada norma, orang bisa berbuat seenaknya, sehingga bisa terjadi pertengkaran atau kekacauan. Jadi, norma sangat penting agar kita hidup bersama dengan rukun, aman, dan damai. Oke Yoga, ini kakak ada video yang menjelaskan tata tertib di sekolah juga jalan raya ya. Mohon disimak untuk baik-baiknya, nanti mungkin kakak akan tanya beberapa dari yang ada di videonya nanti ya.
Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Bersatu, keselamatan nomor satu. Setiap hari, kita berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Walaupun melewati jalur yang sama, sebaiknya kita memperhatikan jalan yang aman, supaya kita bisa tiba kembali ke rumah dengan selamat. Karena di jalan raya penuh dengan bahaya yang sering tidak kita sadari. Lebih dari 10.000 orang yang berada di jalan mengalami kecelakaan setiap tahunnya, atau sekitar 15% dari kecelakaan lalu lintas menimpa orang yang berjalan kaki. Pastikan saat hendak menyeberang, lihat dahulu ke kiri dan ke kanan jalan. Menyeberanglah pada zebra cross atau jembatan penyeberangan, atau tunggulah hingga lampu hijau untuk pejalan kaki menyala. Jalan raya bukanlah tempat bermain. Bercanda di jalan raya sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi, saat berjalan bersama teman, hargai keselamatan kita dan juga teman kita. Hindari menggunakan alat elektronik di jalan raya karena membuat kita lengah, dan waspadalah memperhatikan keselamatan kita sendiri. Jadi, simpanlah alat elektronik di dalam tas, selain juga lebih aman dari orang jahat. Lengah bisa berakibat fatal. Seringkali, jalanan yang kita lalui pun tidak selalu aman. Ada banyak lubang, galian, trotoar yang rusak, sampai tiang listrik yang harus kita perhatikan. Jika naik kendaraan umum, haruslah dengan tertib agar aman bagi semua orang. Duduk atau berdirilah pada tempat yang aman dan tidak bergelantungan di jalan. Menumpang kendaraan bak terbuka, truk, dan kontainer adalah perbuatan terlarang karena beresiko besar kecelakaan. Gunakan kendaraan yang sesuai dan dahulukan keselamatan. Anak berani adalah anak yang dapat menjaga keselamatan diri dan teman. Hindari tempat rawan, gelap, atau orang-orang yang mencurigakan. Sebaiknya berjalanlah bersama dengan teman-teman. Sedapat mungkin, hindari berjalan sendiri, apalagi di tempat sepi. Pulang dari sekolah, segeralah berjalan menuju rumah. Jangan teralihkan oleh bujukan atau ajakan dari teman, kenalan, apalagi orang yang tak dikenal. Dia mengajak pergi dengan tawaran berbagai hadiah yang menarik. Kedewasaan kita dapat tercermin dari bagaimana kita bertindak di jalan. Ingatlah, orang yang kita sayangi menunggu kita
Ya. Tadi Yoga kan sudah menonton video yang kakak kasih tadi ya. Sekarang kita akan beralih ke apa yang terjadi jika melanggar. Nah, apa sih yang terjadi jika kita tidak mengikuti aturan tersebut? Nah, kita kasih bayangan dulu yang dimana ayo anak-anak bayangkan kalau di sekolah tidak ada yang mau antre saat membeli makanan di kantin misalnya. Apa yang terjadi biasanya Yoga? Ya pasti mungkin bisa dibilang pasti ricuh ya, saling dorong lah misalnya, bisa dibilang bahkan bisa bertengkar, itu loh maksudnya ya. Dan kalau misalnya kita beralih ke masyarakat luar, kalau di jalan raya tidak ada yang patuh pada rambu lalu lintas, kira-kira apa yang terjadi? Misalnya kecelakaan ya kan, pastinya ya kecelakaan, orang-orang bisa terluka. Nah, jika kita tidak mengikuti aturan, maka suasana menjadi tidak tertib, bisa terjadi kekacauan atau pertengkaran. Orang lain bisa merasa tidak nyaman atau dirugikan. Nah, dan kita juga mendapatkan hukuman atau teguran. Nah, contohnya ini ada lagi nih cerita pendek yang dari tadi. Yang tadi kan si Siti kan orangnya beradab ya. Sekarang nih misalnya nih yang cerita pendeknya Kak ini orangnya tidak beradab. Misalnya si Dani sedang ulangan di kelas. Ia bingung karena lupa belajar semalaman. Saat melihat ke arah meja temannya, ia tuh tergoda untuk mencontek jawabannya tersebut. Tapi Dani ingat nasihat gurunya, anak yang jujur adalah anak yang berani mengatakan kebenarannya meskipun sulit. Akhirnya, walaupun ada tadi di pikirannya untuk mencontek dan dia awalnya dari tidak beradab, habis itu terdengar suara ilahi dari gurunya, memutuskan untuk mengerjakan soalnya sendiri si Dani. Meskipun nilainya tidak sempurna, ia merasa lebih lega dan bangga karena tidak berbuat curang kayak gitu. Dia tuh punya pikiran untuk mencontek. Habis itu dengar omongannya guru, oh iya jangan mencontek dah gitu. Dia lebih lega daripada mencontek, nilainya bagus, ditanya terus sama gurunya, kok bisa gitu maksudnya. Begitu. Oke. Nah, sekarang kakak menanya, kalau kita mencontek itu dianggap beradab nggak? Enggak, oh ya betul. Tentu saja ya, mencontek adalah perbuatan yang tidak jujur. Karena kita mengambil jawaban orang lain dan berpura-pura itu milik kita. Jadi anak yang jujur adalah anak yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak curang dan selalu berkata apa adanya. Skip. Sekarang kita berada di penghujung pelajaran nih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tidak hanya menjadi wawasan, tetapi juga menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap. Manusia beradab bukan hanya memiliki pengetahuan, tetapi mereka menerapkan dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus belajar, saling menghormati, dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik dengan sikap yang penuh kebajikan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih beradab dan menjadi kepribadian yang lebih baik. Kita tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi. Terima kasih ya Yoga. Ya. Nah, itu tadi video pembelajaran IPS dengan siswa kelas 4 dengan tema membangun masyarakat yang beradab bagi anak-anak kelas 4 SD. Ya, hal yang menjadi catatan saya adalah bagaimana untuk tetap bisa mempertahankan fokus siswa, serta jika ada kesempatan waktu lebih longgar, saya ingin mengeksplor kompetensi siswa di bidang IPS itu sendiri. Terima kasih telah menonton videonya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.